Puspa, selamat datang di Puspacast, Puskesmas Pademangan Podcast. Nah, ini adalah tempat di mana kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal yang berfaedah. Di episode pertama ini, kita bakal membahas tentang sesuatu yang manis di awal, tapi pahit di akhir. Apa ya? Penasaran kan? Ikutin terus podcast ya sampai akhir. Jadi, di episode kali ini, bakal ditemenin sama aku, Dr. Esther, atau panggil aja Esther. Jadi, kita hari ini akan ngobrol mengenai diabetes. Tapi hari ini aku nggak sendiri, teman-teman. Ada Dr. Wafa. Boleh kenalin diri, Dok? Halo, makasih Esther. Kenalin, aku Dr. Wafa, boleh panggil aja Wape. Semoga Sobat Puspa bisa mendapatkan ilmu yang ini ya bermanfaat dari ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Kita bener-bener berfaedah gitu Iya. ya. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas kan tentang diabetes nih ya. Apalagi kan kemarin kan abis lebaran gitu ya. Oh. Banyak yang kita makannya, wah kayaknya yang manis-manis, yang enak-enak gitu ya. Yalah. Mungkin yang pertama yang mungkin Sobat Puspa juga mau tahu kali ya, diabetes tuh apa sih, Pe? Jadi diabetes itu secara sederhana adalah keadaan ketika gula darah kita tinggi terus-menerus. Jadi di dalam darah kita itu gula akan mengalir ya, ngikut ngalir bareng darah. Nah, gula itu akan diserap sama badan. Tapi kalau misalnya gulanya kebanyakan, nggak akan semuanya terserap dong, bakal ada yang ada di darah terus dong. Nah, ketika gula mengalir ya dalam darah, akan ada hormon di badan kita namanya insulin. Oke. Terus gimana nih? Nah, si insulinnya ini akan membantu supaya gulanya itu keserap ya. Tapi kalau misalnya gulanya tinggi terus, insulinnya capek, kewalahan, nggak cukup gitu Jadi gulanya tinggi terus dan malah mengganggu. Oh, jadi insulin itu kayak semacam kunci rumah gitu ya? Yang Betul. kalau misalkan nggak ada kuncinya, si tamunya, si gulanya tuh nggak bisa masuk ke dalam sel gitu ya? Iya, betul banget. Jadi badannya nggak bisa nyerap. Nah, kan karena gulanya kebanyakan, insulinnya udah kepake semua juga, udah capek dia. Jadinya gulanya nggak bisa masuk juga. Oke. Gitu. Kurang lebihnya kayaknya udah mulai dapet nih ya gambaran diabetes tuh apa. Tapi mungkin bisa dijelasin nggak sih? Jadi yang kalau misalkan secara sehari-hari yang kita rasain itu kalau kena diabetes tuh apa sih? Oke. Gejala diabetes yang paling sering utamanya itu ada 3. Kita sering sebutnya 3P. Oh, 3P ya. Oke. Apa itu? Polidipsi, poliuri, sama polifagi. Oh, bahasanya ribet banget ya saya. Iya, apa nih poli-polian apa nih ceritanya? Poli itu banyak. Oke. Yang lain-lain ya aku artiin ya. Jadi poliuri banyak, uri pipis. Oke. Banyak pipis. Biasanya orang-orang yang belum tahu bahwa gula darahnya tinggi, dia suka merasa pengen besar gitu ya, pengen pipis terus. Sedikit-sedikit ke toilet, sedikit-sedikit ke toilet gitu ya. Padahal minumnya juga belum tentu banyak, atau minumnya memang banyak karena yang kedua itu adalah polidipsi. Apa tuh polidipsi? Banyak minum, banyak aus, dia ngerasa aus terus. Jadi ini kayak timbal balik gitu ya, karena banyak yang keluar, jadi banyak yang rasanya harus minum lagi gitu ya. Aus terus. Terus kalau yang ketiga ini apa nih? Yang ketiga adalah polifagi. Poli banyak, pagi makan. Polifagi. Pengen banyak makan, terus nafsu makannya meningkat. Gitu. Tapi kalau kayak gitu, apakah orang-orang dengan diabetes itu pasti badannya gemuk gitu? Enggak juga, Enggak juga? Iya. Padahal banyak makan gitu ya? Iya, karena kan pas masuk pun gulanya udah masuk ke dalam darah, nggak bisa masuk juga, Oh, makanya ini ya yang sering kita dengar ya Sobat Puspa, kayaknya orang-orang dengan diabetes itu ada juga ya gejalanya yang turun berat badan justru ya, walaupun makannya tetap makannya banyak. Oh iya benar. Oke, itu tanda-tandanya kurang lebih ya Sobat Puspa ya. Terus yang mungkin selanjutnya yang perlu kita tanya, kalau kayak gitu diabetes bener nggak sih cuman buat orang tua doang, kayak penyakitnya orang-orang yang udah lansia gitu? Sebenarnya kita nggak bisa bilang gitu ya, belum tentu cuma orang tua yang bisa kena diabetes. Belum tentu? Betul. Jadi kalau stigma orang-orang yang bilang bahwa aku masih muda, kayaknya nggak mungkin kena diabetes, itu nggak sepenuhnya benar gitu ya? Iya, nggak benar. Apalagi diabetes itu nggak cuma satu tipe. Diabetes itu
yang kita kenali, ada seringnya yang kita dengar itu adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Oke. Yang kalau tipe 1 itu biasanya udah diketahui dari kecil. Anak kecil ya bisa, nggak cuma orang tua. Oh, jadi anak kecil pun bisa kena diabetes? Bisa, Oke. tapi itu namanya diabetes tipe 1. Oke. Diabetes tipe 1 itu tadi kan aku udah jelasin ya bahwa insulin itu adalah hormon yang narik-narikin si gulanya, jadi kunci masuk Iya, ya. si kunci itu. Kalau yang diabetes tipe 1 ini insulinnya nggak ada. Oh, jadi emang dari pabriknya tuh kuncinya nggak dibuat gitu ya? Benar. Jadi Oke. kuncinya nggak dibuat, nggak bisa masuk, dari kecil udah ketahuan nih. Itu diabetes tipe 1. Tapi yang sering kita omongin dan yang mungkin kita lebih banyak bahas di sini ya adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu lebih sering mungkin kita dengar di orang tua ya gitu. Oke. Tapi sebenarnya nggak juga. Masih muda juga, anak-anak muda kayak kita juga masih bisa. Bisa ya sebenarnya ya. Oh, kalau kayak gitu, tapi kenapa ya selama ini kita taunya itu tuh cuman buat orang tua gitu? Apa makin kesini sekarang ada perubahan kah, bisa di anak muda juga atau gimana nih, Pak? Nah, jadi sebenarnya diabetes itu kan nggak seluruhnya dari genetik ya, Esther ya. Nggak kemungkinan, oh nenek aku diabetes, mama aku diabetes, aku juga akan diabetes nanti kalau udah tua. Oh, belum tentu. Nggak juga ya? Iya, di zaman sekarang yang dengan tingkat konsumsi makanan manis, minuman manis lebih tinggi. Terus kita juga sekarang Banyak kerja- yang ngetren-ngetren itu ya? Iya, termasuk kalau Esther suka ngopi juga nggak nih, Esther? Iya, ngopi. Tapi kalau ngopi pakai gula boleh nggak sih, Pak? Nah, kalau aku sih sukanya yang nggak gula ya, karena gula dalam minuman manis itu cukup tinggi dan kita nggak bisa ngukur seberapa banyak. Sementara konsumsi gula per hari itu kan sebenarnya nggak boleh banyak-banyak ya. Ada maksimalnya gitu nggak sih yang dianjurin? Iya, kalau anjuran dari Kemenkes, gula maksimal untuk satu hari adalah 4 sendok maksimal loh itu. 4 sendok makan ini 4 berarti sendok ya? makan. Oh, iya. Bayangin kalau kamu minum minuman manis, terus ternyata udah masuk 3 sendok. Ya bener sih ya. Terus kamu minumnya 2. Bener, apalagi Iya kan? sekarang kalau yang minuman-minuman yang ngetren di itu kan ada ukuran-ukurannya kan. Kalau yang gede wah rasanya seger banget gitu ya. benar. Berarti Gulanya makin itu ya banyak. salah satu yang bikin kenapa sih kok kayaknya trennya tuh bergeser ya. Kalau dulu kita tahu diabetes tuh orang-orang tua doang nih yang bisa kena gitu ya. Tapi ternyata semakin kesini mungkin karena perubahan hidup juga gitu ya, Pak ya. Betul. Makanannya, cemilan-cemilan kita yang memang kekinian, yang ngetren, yang viral di mana-mana, ternyata emang punya banyak gula gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau misalkan nih, kayaknya ada misalkan nih Sobat Puspa bilang, enggak dok, saya tuh nggak suka minum yang manis-manis gitu ya. Saya juga kalau ngopi, kopi hitam gitu. Tok kopi hitam nggak pakai gula. Tapi kok masih bisa kena diabetes gak sih? Oke. Kalau gula itu sebenarnya bukan cuma ada pada gula pasir gitu ya. Oke. Bukan cuma di yang manis-manis doang. Gula itu adalah nama secara besar ya, garis besar dari karbohidrat salah satunya. Contohnya kayak misalnya nasi. Nasi kan bukan gula ya, nggak Iya, manis, nggak manis gitu nggak ya. manis, nggak Oke. manis. Terutama nasi putih ya biasanya ya. Nasi putih itu memiliki kadar gula yang tinggi, termasuk. gitu. Padahal kan kita Indonesia pasti makannya kalau nggak makan nasi Bener. berasa belum makan ya. Makan kalau nggak makan nasi. Sebenarnya ya nggak apa-apa, tentu aja kita sukanya makan nasi sehari-hari juga, yang available juga nasi kan. Jadi of course nggak apa-apa, tetap makan. Cuma kadang kan orang ada yang makan nasinya kayak nambah lagi 10 centong. Aduh, Oh, kalau ini gitu. kayaknya nggak nambah sih dok, cuman satu gunung gitu. Iya, satu porsi. langsung satu gini ya. Jadi itu sama aja gitu ya Pak ya. Makanya kita kan tadi udah ada maksimal konsumsi gula segini. Segini. Padahal kita akan mendapatkan gula dari makanan-makanan lain. Oh, berarti mesti ditekenin ya Sobat Puspa yang tadi dibilang maksimal 4 sendok makan itu
semua ya, dari semua sumber, baik itu dari minuman yang kita minum maupun yang kita makan perharinya. Gitu. Belum tadi kan minuman doang ya baru kita bahas ya. Terus nasi, kalau nasi kan kita makan terus gimana, mungkin ada alternatif ya seperti nasi merah dan lain-lainnya. Tapi kalau udah demennya nasi putih gimana? Apalagi aku masih muda dong, masa aku udah harus makan kayak papa aku yang udah diabetes, jadi makanya nasi merah mulu aku nggak suka. Atau ya. jadi makannya pare terus gitu. Iya, makanya harus yang sehat-sehat, yang nggak boleh ada rasanya. Nggak juga, bukan. Tapi mungkin ada waktunya kita cut back gitu ya, makanan-makanan yang atau makanan atau minuman ya, yang bisa kita cut back kayak tadi minum minuman manis atau makan makanan yang gulanya tinggi, padahal itu nggak esensial dalam hidup kita sebenarnya. Kalau misalnya tadi makan nasi kan kita emang tiap hari sukanya karbonya nasi, apa sih selain nasi paling kentang, apa sih roti, tapi kita udah sukanya nasi udah makan aja. Roti kan juga ada gulanya juga, kentang ada gulanya juga, nggak bisa kita tinggalin. Tapi apa yang harus di-cut? Kue-kuean, manis-manisan, ya. Berarti kita mesti ini ya, mesti lihat ya, walaupun misalkan kita makan nasi, ada nih kan yang sukanya pengennya, aduh takut gula nih gitu ya, nasinya dikurangin deh. Tapi selesai jam makan siang, aduh lapar, pengen ngemil deh, kue kering satu, aduh satu nggak cukup, satu lagi deh. Tapi ternyata itu kadar gulanya jauh lebih besar ya daripada makan nasi ya. Berarti kita mesti pinter-pinter nih Sobat Puspa buat nimbang-nimbang makanan apa sih atau gula sumbernya dari mana sih yang kita mau konsumsi dalam sehari-hari kita gitu ya. Oke, selain makanan nih Pe, ada nggak sih yang harus kita lakuin atau justru harus kita hindarin nih antara dua itu deh buat mencegah diabetes gitu? Selain makanan, jadi kalau diabetes tipe 2 ya, yang lebih banyak kita omongin saat ini, diabetes tipe 2 ini maksudnya yang lebih sering terjadi lebih gitu ya? Lebih sering, betul. Oke. Dia emang ada sih faktor genetik dikit-dikit juga ya, makanya tadi apalagi hati-hati kalau mama papanya ada diabetes atau nenek kakeknya ada diabetes, kita harus lebih hati-hati lagi karena utamanya diabetes tipe 2 ini bisa dicegah dengan lifestyle. Oh, jadi proporsinya gimana nih antara genetik sama lifestyle itu lebih pengaruh mana sih kalau diabetes tipe 2? Jauh lebih pengaruh lifestyle Oh, gitu. Jadi makanya lebih pengaruh lifestyle ya. Berarti soalnya kan bisa aja nih ya ada Sobat Puspa yang mikir kayak, aduh, nenek saya udah kena diabetes. Anaknya papa saya maksudnya kena diabetes. Berarti saya 100% harus menerima nasib gitu ya kena diabetes gitu. Berarti itu nggak sepenuhnya pasti terjadi gitu ya? Enggak, sangat nggak tentu. Kayak yang tadi udah kita omongin ya, ada perubahan lifestyle di mungkin anak-anak di zaman sekarang ya, yang mungkin lebih banyak lagi tadi konsumsi makanan manis. Tapi mungkin ada juga yang udah ngerasa, enggak kok aku ngantor nggak ngopi manis-manis, aku makan juga udah dijaga. Apalagi sih tadi yang bisa dilakukan ya, tadi yang saya bilang ya. Nah, kita kan makin kesini juga semakin sedenter nih kayaknya, semakin mageran ya. Sedenter, mager ya, gerak gitu. Iya, setuju. Aku paham sih ya. Cuma salah satu cara untuk mencegah tadi diabetes ya, selain jaga makannya adalah aktivitas fisik. Oh, aktivitas fisik tuh maksudnya gimana nih? Maksudnya kan kalau misalkan nih, aku dari sini misalkan lagi main ke tetangga, jalan kaki, nanti pulang jalan kaki lagi. Berarti itu udah olahraga dong ya? Oh, belum dong. Itu beda. Okay. Kalau aktivitas fisik yang dimaksud untuk pencegahan diabetes ini bukan aktivitas fisik kayak aku berdiri jalan ke kamar mandi, kayak itu bukan jalan itu aja mau ke kamar mandi. Enggak kehitung itu berarti. Enggak, itu enggak kehitung. Yang dimaksud adalah aktivitas fisik yang diniatkan sebagai olahraga selama minimal sekitar 150 menit seminggu. Oke, 150 menit seminggu berarti kira-kira berapa nih? Perharinya atau gimana nih kalau kita gampangnya per hari? Kalau paling enaknya sih ya menurutku ya paling sering sih 5 hari olahraganya masing-masing setengah jam. Kan udah 5 kali 30 150 gitu ya. Udah. Dan itu diniatkan untuk memang berolahraga, bukan cuma aku jalan ke stasiun doang itu. Jadi nggak dihitung tuh ya? Enggak ya? Iya. Kalau misalkan nih, aduh lagi pengen jajan misalkan jajan seblak atau apa nih, terus jalan kaki ke depan, itu berarti bukan olahraga nih ya? Enggak, bukan, apalagi jajan seblak. Beda.
Nggak boleh ya Sobat Puspa ya, ternyata beda nih ya. Jadi harus benar-benar diniatin gitu ya kalau mau olahraga. Nah, kayak di hari ini kita kan lagi pakai kebaya-kebaya nih ya. Ini kan pasti ada tujuannya dong kan. Kita janjian pakai kebaya nih. Soalnya kita baru aja merayakan 21 April sebagai Hari Kartini ya, Iya. di mana Ibu Kartini sendiri merupakan pahlawan lah wanita gitu ya dalam negara kita, bangsa kita. Yang aku juga yakin ya sekarang ini wanita-wanita yang ada, mungkin juga sobat-sobat Puspa yang ada di rumah, para perempuan yang tangguh, ibu rumah tangga, istri gitu ya, juga punya peranan yang penting, terutama dalam keluarga. Nah, menurut Wape sendiri ada nggak sih yang peranan apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga gitu ya untuk membantu supaya keluarganya ini bisa melakukan pencegahan diabetes? Ibu atau apalagi ibu rumah tangga ya, karena ibu rumah tangga yang ada selalu ada di rumah, yang Standby gitu ya. selalu ada buat suaminya, selalu ada buat anaknya, perempuan-perempuan tangguh yang juga selalu yang paling sering masak itu kan di rumah ibu ya. Betul, betul. Jadi kebiasaan di rumah, kebiasaan lifestyle, kebiasaan makan dan aktivitas di rumah itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan seorang ibu. Gitu, Esther. Biasanya contohnya karena ibu yang paling sering masak, ibu juga yang biasa membuat taste untuk anak dan suaminya. Gitu ya. Jadi menciptakan selera dalam keluarga gitu ya. Kalau misalnya ibunya udah selalu bikin es teh, terus es tehnya manis dengan banyak sekali gula, ya akan suaminya, anaknya semuanya jadi demen manis-manis. Benar. Makannya juga bisa tergantung ibunya banget kan ya. Kalau masakan mama kan yang paling enak ya. Iya, masakan mama tuh kayak standar gitu ya di lidah ya. Bener sih kalau misalkan mamahnya, misalkan mamaku nih misalkan suka masaknya yang manis atau yang asin, nah begitu keluar malah jadinya hambar gitu ya. Betul. Emang ini ya ngaruh banget ternyata. Ngaruh banget. Jadi untuk terutama para kartini-kartini bagi yang di rumah maupun yang kerja, yang ada anak dan suami di rumah, para ibu-ibu ini adalah tonggak utama sebenarnya dalam pembentukan selera dan gaya hidup untuk keluarganya. Selain itu, apalagi ke anaknya juga ibu kan menjadi pilar edukasi utama ya, yang akan ngajarin anaknya lifestyle yang baik di masa depannya nanti gitu. Sebagai contoh gitu ya, contoh nyata yang dilihat anak dari kecil sampai dia besar gitu ya. Wah, berarti emang sobat-sobat Puspa terutama para ibu-ibu nih hebat ya. Jadi kita mesti belajar nih gimana caranya untuk menjaga keluarga kita sendiri terutama terhadap diabetes. Oke, terus udah nih tadi masalah makan, masalah olahraga. Tapi bisa nggak sih, Pe, kalau misalkan makan udah dijaga, olahraga, ya boleh lah, udah lumayan nih aktivitas fisiknya. Kalau misalkan stres itu ngaruh nggak sih? Nah iya, stres itu juga bisa ngaruh ya Esther ya. Secara umum ketika kita stres secara mental, secara otak juga, badan kita akan lebih susah buat nyerap gulanya gitu, sehingga gula darahnya bisa tinggi. Tapi selain badan kita, mungkin mental kita juga terpengaruh ya Esther ya. Karena kalau lagi stres kita kan pada pengennya yang enak-enak, ada yang menghibur diri gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang kerjaannya banyak, yang kayaknya nggak pulang-pulang, lembur terus gitu. Bagaimana nih menghibur diri? Oke, kita makan yang banyak gitu. Kita makan yang enak-enak. Tipikal Gen Z gitu ya, maunya aduh stres nih, aduh butuh self reward nih, terus nyemil gitu ya, atau minum kayak bubble tea gitu gitu ya. Yang mungkin boleh di sekali-sekali ya self reward of course, karena kita patut untuk mendapatkan itu ya, supaya kita nggak stres ya, asal nggak berlebihan gitu ya berarti ya. Kita harus sering-sering pantau gitu ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Dan ketika kita stres kita nggak mantau, biasanya kita mikirnya pengen udah capek, maunya yang enak aja gitu. Padahal nggak gitu juga, malahan ketika kita stres malah bisa lebih banyak intake makan kita, bisa lebih baik intake gula kita. Oke, berarti Sobat Puspa kita mesti belajar nih gimana cara ngelola stres, baik stres itu secara mental juga kurang tidur gitu ya dok ya. Betul. Kurang tidur itu tadi ya, ketika kita kurang tidur selain di mental, secara fisik badan kita itu juga
capek, badan kita stres, dia nggak bisa mengelola gula dengan baik. Nggak cuma gula, masih banyak fungsi badan lainnya yang terganggu gitu ya. Sehingga kalau kita ngomongin diabetes ya emang bisa meningkatkan gula darah karena kurang tidur misalnya. Selain itu ketika kurang tidur, kita kan juga capek ya. Jadi kayak rasanya ngantuk, capek. Oh, tadi ngantuk pengen minum kopi, kopinya gula lagi. Gula lagi gitu ya. Atau misalnya nggak minum kopi tapi kayak capek nih, ya udahlah. Makan yang manis-manis biar kayak bangun, makan coklat, makan apa gitu. Padahal yang dibutuhkan tidur, bukan gula. Kan udah makan, udah sarapan, tapi ngerasa pengen nyemil yang manis-manis biar bangun gitu. Makanya kita harus selain itu tidur cukup juga gitu. Tidur cukup, benar-benar. Terus kan dari tadi kita udah banyak bicara nih ya mengenai apa sih yang kita mesti lakuin gitu secara mandiri untuk mencegah terjadinya diabetes ini. Tapi kapan sih kita mulai mikir nih, aduh kayaknya udah harus cek deh. Mungkin Sobat Puspa juga bertanya-tanya, mungkin ketika mendengar podcast ini, apakah aku yang perlu cek gitu? Apakah ini saatnya aku untuk memeriksa gitu? Ada nggak sih kapan gitu harus kita periksa atau justru terserah kapan aja? Oke. Mungkin aku ini dulu ya. Kalau aku ceritain dulu nih apa yang bisa dirasain orang yang kena diabetes atau gula darahnya lagi tinggi. Ketika gula darahnya tinggi, belum tentu kita ngerasain apa-apa ya. Oh, jadi bisa aja nggak berasa apa-apa? Iya, apalagi kalau masih muda. Kalau kenapa dibilangnya orang tua? Karena di orang tua itu, orang tua sudah badannya tuh udah nggak bisa seadaptasi orang muda gitu ya. Apalagi lansia di atas 60 tahun, ketika gula darahnya tinggi terus, mungkin udah berasa lemas, berasa aus terus tadi yang aku ceritain ya. Tapi kalau orang muda mungkin merasanya nggak biasa aja, karena emang nggak ada gejala yang sangat spesifik, nggak kayak orang DBD kan demam gitu ya. Kalau gula nggak kayak gitu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah kapan kita curiga gula. Tadi yang udah aku sebut ya, kayaknya kebangun mulu, pipis mulu, terus juga jadi lapar padahal berat badannya kok nggak naik-naik, udah makan banyak-banyak dan jadi aus terus. Tapi selain itu, kalau gulanya udah tinggi terus, udah kena diabetes tapi kita nggak tahu, bisa terjadi komplikasi. Apa sih komplikasi? Kemana nih komplikasinya? Komplikasi itu adalah hal yang terjadi ketika gulanya udah kelamaan tingginya gitu. Jadi udah akumulasi gitu ya. Jadi udah mulai muncul gejala-gejala lainnya yang sebenarnya adalah gejala kerusakan yang disebabkan oleh gulanya tinggi-tinggi terus. Yang paling sering itu adalah orangnya biasanya kesemutan tuh, berasa, atau kakinya baal. Nggak berasa gitu nggak ya. Berasa. Atau mungkin ini ya kali ya, sering banget kayak kejadian, misalkan ini sih memang di orang-orang yang lebih tua ya, misalkan tiba-tiba kok kakinya luka gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ada gejala-gejala seperti tadi, boleh langsung ke puskesmas untuk dicek supaya kita bisa cek gulanya. Berarti bisa langsung datang aja ke puskesmas Pademangan ya, sobat-sobat Puspa. Nah, tapi tadi kan yang paling sering ngerasa orang tua ya, Esther ya, karena badannya udah nggak bisa adaptasi kayak anak muda. Terus anak muda gimana dong kalau takut diabetes? Waduh, aku tuh apalagi kaum overthinking ya zaman sekarang ya Gen Z itu ya. Betul. Bahkan nggak cuma Gen Z doang, mungkin yang usia 30-an, usia 40-an yang nggak merasa ada salah apa-apa, cuma takut aja, gimana dong. Kalau misalnya tadi takut ya, overthinking, terus juga khawatir, pengen periksa, gimana ya, kita bisa ikut program ini nih Esther, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis? Iya. Di Puskesmas Pademangan kita bisa nih ya? Bisa, tinggal daftar. Oke. Apakah perlu ini dulu, sama nggak sih sama yang ulang tahun itu? Jadi perlu ulang tahun dulu apa gimana nih? Oke, sebenarnya nggak perlu ulang tahun dulu sih, cuma disebut itu karena kita jatahnya setahun doang. Jadi setahun sekali. Kita ada cek kesehatan gratis ini bisa untuk semua orang setahun sekali gitu. Jadi jangan lupa untuk download Satu Sehat ya dan daftar untuk cek kesehatan gratisnya. Karena di cek kesehatan gratis akan dilakukan screening gula darah. Terutama di orang dewasa ya, kalau di anak-anak enggak ya. Kalau di orang dewasa akan dicek gula darahnya, dan itu kita nggak usah curiga udah kena diabetes gitu. Kita untuk ngeliat dulu aja, kalau ternyata tinggi kan kita akan periksa lebih lanjut gitu. Jadi
buat Sobat Puspa yang penasaran, misalkan, aduh kayaknya udah berapa puluh tahun nih, selama ini usianya berapa tahun-tahun, tapi nggak pernah tahu nih gulanya kayak gimana, berarti bisa banget ya Sobat Puspa untuk datang ke Puskesmas Pademangan, bisa daftar dulu di Satu Sehat, untuk cek kesehatan gratis, nanti bisa setelah di screening, berarti bisa kalau sampai amit-amit ada masalah juga bisa langsung diobati gitu ya. Iya, Wape betul. ya. Oke. Terus ada lagi nggak nih Dokter Wape yang mau disampaikan mungkin atau sesuatu hal yang perlu diketahui nih buat Sobat Puspa sekalian tentang diabetes? Ya, oke, Esther. Semoga yang obrolan kita tadi ya bisa bermanfaat buat Sobat Puspa. Dan jangan lupa kalau misalnya emang ada concern, ada takut, ada diabetes, boleh langsung datang ke Puskesmas untuk cek kesehatan gratis kalau belum tahun ini ya, supaya kita bisa lihat screening gula darahnya. Dan kalau misalnya mengalami gejala-gejala yang tadi sudah aku sebutkan, boleh juga nggak usah cek kesehatan gratis, langsung datang aja untuk konsultasi gitu ya. Jadi Puskesmas Pademangan terbuka banget nih buat sobat-sobat Puspa yang mau memeriksa kesehatan gratisnya, atau ya juga yang mungkin memang mau berobat gitu ya, atau sekedar konsultasi dulu gitu ya Dok ya, Wape ya, tentang gimana sih, mungkin ada yang masih mau ditanyain atau apa, silahkan Sobat Puspa datang ke Puskesmas Pademangan. Oke, mungkin saat ini itu dulu ya Lia yang kita bisa obrolin ya. Semoga semua yang kita obrolin itu bermanfaat buat Sobat Puspa sekalian. Dan kalau misalkan Sobat Puspa merasa ini berfaedah, jangan lupa untuk nantikan video-video kita yang berikutnya. Karena pasti topik-topik berikutnya nggak kalah seru dari ini. Jadi jangan lupa Sobat Puspa, yuk cegah diabetes, karena nggak semua yang manis harus kamu pertahanin. Terima kasih Dokter Wafa. Terima kasih Dokter.